Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, yang terhormat pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat Fatayat Nahdlatul Ulama di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga di hari yang ke-20 Ramadan bulan ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Penting sekali bagi kita, khususnya seorang muslim, untuk mengetahui tujuan penciptaan kita di muka bumi. Sebenarnya apa tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini? Lalu mau kemana kita di akhir kehidupan kita, dan apa saja yang akan kita capai dalam kehidupan ini? Mengutip Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surat ini jelas sekali disebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya menjadi beberapa golongan. Salah satunya golongan malaikat, yaitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat akan perintah-perintah Allah dan tidak pernah melakukan pembangkangan kepada hukum Allah. Golongan berikutnya yaitu golongan jin dan manusia. Walaupun pada kedua golongan ini terdapat perbedaan, namun mereka masing-masing diberi akal dan pikiran untuk bisa menentukan kehidupannya, bahwasanya akan menggunakan akal dan pikirannya dalam ketaatan ataupun sebaliknya, pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini akan menentukan kehidupan mereka selanjutnya, akan menuju ke surga maupun ke neraka. Dan golongan berikutnya yaitu golongan hewan dan tumbuhan. Kepada golongan ini
Mereka akan melalui fase hisab, namun tidak sampai pada tujuan kehidupan akhir, yaitu surga ataupun neraka. Mereka akan kembali ke ibadah itu. Ibadah adalah segala perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Menurut literatur kitab fikih, ibadah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ibadah badaniyah mahdoh, yaitu ibadah yang murni atau tidak tercampur oleh komponen lain. Contohnya ibadah sholat, ibadah puasa. Seperti yang sedang kita kerjakan pada Ramadan kali ini, sahabat. Kita berpuasa Ramadan pada siang harinya, lalu di malam harinya kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Pelaksanaannya boleh diwakilkan. Dan yang terakhir adalah ibadah maliyah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang menyangkut perkara harta dan juga di dalamnya terdapat gerakan-gerakan fisik yang telah diatur di dalam literatur kitab fikih. Contohnya ibadah haji dan ibadah umroh. Ibadah ini memerlukan harta yang banyak dan juga gerakan-gerakan fisik. Ibadah ini bisa saja diwakilkan ketika ada situasi yang memang dibutuhkan. Contoh, seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena lumpuh, maka bisa saja diwakilkan kepada orang yang sebelumnya memang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Sahabat Fatayat Rahimahullah, begitu pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan itu menjadi satu-satunya tujuan kita hidup di dunia ini. Untuk itu, marilah di Ramadan kali ini kita tingkatkan ibadah-ibadah kita sehingga menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, marilah mulai saat ini kita niatkan segalanya untuk beribadah lillahi ta'ala, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya cukup sekian dari kami bidang dakwah PAC Purwokerto Timur. Apabila masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam ala man uhiyal Qur'an, salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an bi qalbin khalisin wa muhibbi raghibil Qur'an, muhibbi raghibil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an, salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Fatuba
من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مرتلا تلا القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن